Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah cukup lama kita beribadah secara online karena pandemi ini. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah onsite, ibadah tatap muka di gereja satelit yang sudah siap melakukannya. Salah satunya dari satelit GPI Rock Royal Residence yang akan memulai nanti pada bulan Oktober, dan juga beberapa satelit yang lain. Oleh sebab itu, minta kerjasama pada kita semua dalam ibadah onsite. Kita akan memulai dengan pendaftaran setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Bukan hanya jemaat saja, tetapi pelayan Tuhan akan mendaftar di dalam Google Form. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang mengikuti ibadah, kita bisa lihat orangnya dengan detail, lalu kemudian mengantisipasi bila terjadi sesuatu, tracingnya akan lebih mudah untuk bisa diantisipasi. Untuk itu minta kerjasamanya dengan semua pihak yang mengikuti ibadah onsite, baik itu jemaat maupun pelayan Tuhan, akan masuk di dalam pendaftaran Google Form. Lalu kemudian setiap saudara yang sudah mendaftar di Google Form akan direspon balik oleh tim yang akan memberikan informasi bahwa pendaftaran Bapak Ibu Saudara sudah diterima dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu kita datang kepada setiap satelit untuk beribadah, diharapkan Bapak Ibu datang setengah jam lebih awal. Ibadah di adaptasi kebiasaan baru ini hanya 1 jam saja Bapak Ibu. Untuk itu tidak ada sesuatu yang memberatkan bila Bapak Ibu Saudara datang setengah jam lebih awal, supaya mempermudah kita bisa beribadah dengan baik. Puji Tuhan buat semuanya ini, kiranya kita bisa beribadah dan menikmati hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan di masa yang baru ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami peduli kepada kesehatan kita bersama. Untuk usia di bawah 12 tahun, ada ibadah online untuk Rocky. Silakan mengikuti ibadah online, sehingga anak-anak jangan beribadah onsite. Lalu kemudian untuk usia di atas 60 tahun, Bapak Ibu juga jangan ibadah onsite atau tatap muka. Kita sudah menyediakan ibadah online, sehingga untuk peduli kepada kesehatan kita bersama, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah baik onsite maupun online sesuai dengan aturan bersama. Semua aturan ini adalah untuk kepentingan kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan nyaman. Juga jangan lupa bahwa segala sesuatu itu dalam perlindungan Tuhan. Segala usaha kita tanpa perlindungan Tuhan juga sia-sia. Tuhanlah yang melindungi kita, Tuhan yang membangun dan menjaga kita, maka segala keadaan kita menjadi baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Dan kami juga menyambut Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di channel ini. Hari ini kita akan bersama merayakan Sukkot Celebration 2020, sebuah perayaan yang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati, bahkan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saya percaya dalam kondisi apapun kita hari ini, Tuhan akan membawa kita lebih dari pemenang dalam melewati setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Beliau adalah Gembala GBI Rock Surabaya, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa jemaat bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Sebelum kita mulai beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, ibadah onsite GBI Rock Surabaya mulai 11 Oktober 2020 dengan penyesuaian jam sebagai berikut. Yang pertama, GBI Rock Royal Resident jam 10 pagi, GBI Rock Ambassador jam setengah 10 pagi, GBI Rock Ngagel jam 8 pagi, dan GBI Rock Bumi Moro jam 10 pagi. Hari Senin, 5 Oktober, kita akan diberkati bersama jam setengah 8 malam oleh perbincangan santai bersama Bapak Joseph Pratana dalam IG Live Monday Night Talk, akan membahas tentang In the Shadow of the Batman. Jangan lewatkan juga episode-episode terbaru dalam Kingdom Insight. Itu podcast kami, program podcast kami yang akan membawa kita juga diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan setiap Selasa jam setengah 8 malam di channel YouTube Rock Surabaya. Hari Jumat jangan lewatkan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kingdom Worship Night. Jumat 9 Oktober 2020 jam 7 malam melalui channel YouTube kita akan live streaming di Rock Surabaya. Mengundang jemaat untuk diperlengkapi bersama dalam Zoominar Saksi Yehova Kamis 15 Oktober 2020 jam setengah 7 malam akan menghadirkan pembicara Pendeta Yakub Tri Handoko. Minggu ini, minggu pertama, jemaat kami mengingatkan untuk mengembalikan persepuluhan melalui rekening atau QR Code berikut ini. Sebelum ibadah mulai, kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah
waktu Jonathan Edwards 1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya. Ketika menghadapi ketakutan, ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan hati kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat setiap kami. Setiap kondisi kami percaya Tuhan, Engkau yang baik buat kami. Kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengar firman Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami bawa hidup kami untuk jadi persembahan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih Yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi semua berkata, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh, mari semuanya bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang sungguh kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Sekali lagi semua berkata, dengan apa dapat membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. dengan apa ku membalas cinta-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, semua bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. selalu bersyukur, selalu bersyukur.
datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap hati kita bersyukur, mengucap syukur. Come on. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Sama-sama kita perkatakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Yes. Tetaplah engkau bersukacita di dalam segala perkara. Kita bawa sukacita kita. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari yang percaya, mari tepuk tangan sama-sama dan bersuka cita. Amin. Sebab Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Here we go. Mari teman-teman yang percaya, mari katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Kami percaya kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami percaya kami ada karena kemurahan dan kasih Tuhan atas setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan lebih mengerti bahwa anugerah Tuhan besar atas hidup kami. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita bawa hati kita bersyukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Oh, kini yang lemah berkata
Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Karena hati kami sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya setiap kami Tuhan, kami mau mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru. Saya percaya hari ini kita ada di hari yang spesial, karena hari ini adalah hari di mana kita bersama-sama ada di dalam perayaan Pondok Daun. Jadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 bulan Oktober ini, maka saudara-saudara kita yang ada di Israel sana merayakan The Feast of Tabernacle yang juga disebut dengan istilah Sukkot. Nah, saudara, saya percaya setiap perayaan yang ada atau yang dirayakan oleh orang Israel, misalkan hari raya buah sulung, hari Pesah, ya, Shavuot dan lain sebagainya. Semuanya itu mengacu atau menunjuk kepada pribadi Kristus. Dan semuanya itu saya yakin dan percaya digenapi di dalam Dia. Kalau hari ini kita ada di dalam perayaan ini dan kita melakukannya dengan nuansa Indonesia. Kalau saudara perhatikan tadi, dekor yang ada dan juga tim pujian dan penyembahan, semuanya dilakukan dengan nuansa yang Indonesia. Ya, ini hanya merupakan satu kreativitas yang kita lakukan. Saudaraku, yang lebih penting daripada semuanya ini adalah bagaimana kita mengerjakannya dengan understanding, dengan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan perayaan ini adalah merupakan sebuah perayaan yang sangat penting yang saya ingin nanti kita renungkan sama-sama kebenaran ini. Kenapa saudara? Dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-23 ayat yang ke-16 dikatakan, kau peliharalah juga hari raya menuai. Yakni dikatakan menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun. Hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Jadi ini adalah merupakan sebuah perayaan yang besar. Kenapa? Karena mereka bersyukur atas setiap tuaian di tahun itu yang Tuhan sudah karuniakan, Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, setiap kali kita ada di biasanya akhir daripada bulan September, kita juga sekaligus mengakhiri masa kerja daripada hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang memberikan dirinya untuk melayani di keluarga besar Gereja Betel Indonesia Rock yang ada di Surabaya. Dan kita mengawali tahun kerja yang baru di bulan Oktober. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan membawa kita sepanjang tahun kerja yang sudah lewat ini. Dan saudaraku, anugerah yang sama, bahkan lebih, saya yakin dan percaya menuntun kita di tahun yang baru. Nah, ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Karena dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16, firman berkata demikian, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, lalu pada hari raya 7 minggu, dan dikatakan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Satu ayat lagi saudara, Imamat 23, ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Tahun ini mereka rayakan mulai dari tanggal 2 kemarin, tanggal 2 sore hari, evening, ya sampai nanti dengan tanggal 9. 7 hari, selama 7 hari mereka merayakannya dan merupakan sebuah perayaan yang besar dan yang bahkan hari ini pun orang dari berbagai bangsa datang ke Israel untuk merayakannya. Saudara, hari ini kita bersama-sama dengan saudara kita yang ada di sana mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, hari raya ini diperintahkan Tuhan untuk dirayakan. Tetapi buat kita, orang percaya, sebetulnya setiap hari raya sekali lagi menunjuk kepada apa yang Kristus sudah lakukan kepada saudara dan kepada saya. Mulai dari kelahirannya, lalu kemudian kehidupannya, kematiannya, saudara.
kebangkitannya, kenaikannya yang ke surga. Dan dengar baik-baik, kedatangannya untuk yang kedua kali buat kita semua. Saudara, satu kebenaran yang luar biasa, Yohanes pasal 1 ayat 14 bagian A saja. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14a berkata demikian. Saudara mungkin tadi berkata, apa hubungan antara Kristus dengan yang kita lakukan ini? Perayaan yang sedang kita lakukan ini. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Perhatikan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu siapa? Pasal yang pertama, Yohanes pasal pertama ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah sang firman itu? Firman itu adalah Kristus yang dikatakan turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, uniknya saudara, perkataan tinggal atau diam, ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Yohanes 1 ayat 14a tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Skino di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka. Skino berarti apa? Skino itu to tent or in camp, ya, karena sebetulnya tabernacle itu berbicara, tabernacle itu adalah tent, tenda atau pondok. Ya, saudara lihat ilustrasi yang ada di belakang ini. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel, bahwa selama mereka merayakan Pondok Daun, mereka tinggal di dalam pondok-pondok. Tentunya tidak seindah yang kita bangun ini, saudara, atau tidak sebagus ini untuk dekor saja. Ya, bagaimana mereka membangun pondok itu dan mereka ada di situ, memperingati bagaimana nenek moyang mereka tinggal di dalam kemah-kemah selama mereka ada di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan Alkitab berkata demikian, tabernakel yang menjadi manusia itu, yang in camp, yang tinggal, to reside juga dikatakan, ada pengertian itu. As God did in the tabernacle of old, sebagaimana yang dilakukan Tuhan di tabernakel dulu. Dulu itu maksudnya apa? Ketika Israel generasi pertama ada di padang gurun, simbol daripada protection, perlindungan, dan yang lebih luar biasa apa? Simbol daripada communion, persekutuan, karena Allah tinggal di antara mereka. Saudara, perkemahan Israel itu diatur dengan pola di mana kemudian kemah suci itu berada tepat di tengah-tengah perkemahan dari 12 suku itu mengelilingi. Itu berarti apa? Tuhan datang dan diam di antara mereka. Dan itulah yang persis dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan kepada saya. Saudara, kedatangannya ke atas muka bumi menggenapi semua janji. Apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama adalah merupakan shadow atau bayangan, atau merupakan sebuah prophesy, nubuatan, yang kemudian ketika Kristus datang, maka itu di-fulfilled one after another, ya, digenapi satu dengan yang lain. Nah saudara, apa yang dilakukan orang Israel pada perayaan Pondok Daun? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka mengambil air dari kolam Siloam. Dan air yang diambil dari kolam Siloam itu kemudian dituangkan di cekungan atau basin atau sebuah tempat yang ada di kaki altar. Mereka menaruh air itu di situ. Dan sementara ritual ini dilakukan, maka orang Lewi, saudaraku, bersama dengan rakyat, saya mengambil ilustrasi ini, melambaikan daun palem, ya, melambaikan daun palem, dan kemudian mereka meniup, para imam akan meniup sangkakala, shofar akan ditiup, daun palem dilambaikan, dan kemudian sambil Alkitab berkata, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara, hal ini dilakukan pada Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah adalah hari terakhir daripada perayaan Sukkot. Apa artinya Hoshana Rabbah? The day of the great Hosanna. Hosanna berarti apa? Hosanna berbicara tentang, saudaraku, bagaimana orang Israel berseru kepada Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, lalu mereka menaruh itu daun palem, mereka menaruh kemudian jubah mereka. Dan sementara Yesus ada di atas keledai muda itu,
Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah doa kami. Saudara, pada hari terakhir daripada perayaan Sukot itu, mereka mengambil air itu. Dan secara rohani ini berbicara tentang kedatangan Mesias yang menyelamatkan dan memberkati atau memberikan air hidup, yaitu rohnya, memberkati dengan rohnya bagi mereka. Saudara, di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara, ini merupakan sebuah profesi, nubuatan yang begitu luar biasa yang dinantikan oleh umat percaya. Orang-orang Israel pada waktu itu, mereka menantikan karena nubuatan ini adalah merupakan sebuah nubuatan yang luar biasa yang hanya Tuhan yang bisa mengerjakan dan bisa melakukannya. Dan kita perhatikan perkataan itu, tanah yang haus, berarti di tengah-tengah kekeringan dan di tengah-tengah droughtless di mana saudara orang mengharapkan sesuatu. Saudara tahu bahwa hari ini ada begitu banyak kekeringan terjadi di dunia ini. Even umat percaya. Kering sukacita, kering kasih, kering pengharapan, kering iman. Dan Alkitab berkata, tanpa curahan daripada rohnya, tanpa pekerjaan daripada rohnya, tanpa karya daripada rohnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan janji ini. Dan secara simbolisme itu dilakukan ketika mereka merayakan Pondok Daun. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 7. Dia menjawab akan nubuatan ini. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39 saya bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik, dikatakan dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Hoshana Rabbah, ya saudara ya, pada puncak perayaan itu. Hoshana Rabbah, the day of the great Hosanna. Maka dikatakan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya, saudaraku, mereka mengambil air dari kolam Siloam, itu simbol air jasmani. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu maksudnya? Dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tetapi di sini dikatakan sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum mati dan belum bangkit. Tapi hari ini kita tahu Yesus sudah mati buat kita semua, tersalib buat kita semua, menebus dosa kita. Sehingga kemudian itu yang membuka jalan ketika kita menerima karyanya, ketika kita menerima berita keselamatan, ketika kita menerima anugerahnya. Itu yang membuka jalan agar apa yang dia janjikan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Agar apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya sebelumnya, ayat yang kita baca, terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana rohnya, Roh Kudus dicurahkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya. Dan kita tahu ketika roh itu datang kepada kita. Ketika roh itu berkarya kepada kita. Kamu, Kisah 1 ayat 8, akan menerima kuasa, kata firman Tuhan. Bukan hanya saja kita menerima kuasa, supaya kemudian kita bisa menjadi saksinya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi roh itu adalah roh yang mengajar kita, kata firman. Roh itu adalah roh yang menyertai kita. Apa yang jadi janjinya? Bahwa dia adalah Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan kita. Sungguh-sungguh digenapi dan terjadi. Roh Kudus lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Dan firman juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam. Ingat tadi, saudaraku, pengertian tabernacle itu adalah berbicara bukan hanya protection, tapi juga berbicara tentang persekutuan, fellowship yang erat, fellowship yang intim, fellowship yang dalam.
roh itu tidak berada di luar lagi. Roh itu ada di dalam kita. Dia dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Rohnya yang menasihati kita, rohnya yang menyertai kita, rohnya yang menjaga kehidupan kita. Rohnya yang setiap saat mengingatkan kita agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan memuliakan nama Bapa. Saudara, semua itu digenapi oleh apa yang Kristus lakukan buat kita. Tetapi bukan hanya mereka mengambil air dari kolam Siloam. Mereka juga, saudaraku, melakukan sebuah ritual yang penting, yaitu mereka menyalakan api untuk menerangi bait Allah. Ya, mereka membawa obor-obor puluhan ribu penziarah yang datang ke Yerusalem, memadati daerah sekitar bait Allah. Sehingga obor yang dinyalakan itu kemudian menjadi terang yang begitu luar biasa karena ribuan orang, sehingga daerah sekitar bait Allah dan kemudian area-area yang lain diterangi oleh cahaya. Dan saudara perlu tahu bahwa masyarakat Israel zaman dulu adalah masyarakat agricultural, di mana mereka bercocok tanam. Dan saudaraku, air dibutuhkan untuk pertanian, untuk perkebunan. Tanpa air tidak mungkin terjadi droughtness, kekeringan. Ya, seperti kehidupan kita. Ladang itu adalah merupakan simbol daripada kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita tanpa rohnya seperti ladang itu yang kemudian tanpa air dan kering. Dan setiap benih tidak bisa bertumbuh karena tidak mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Tetapi juga dibutuhkan sinar matahari. Saudara, untuk terjadinya fotosintesa dan lain sebagainya. Tanaman tidak mungkin bisa tumbuh tanpa sinar matahari. Dan sinar yang dibawa oleh mereka percaya itu adalah merupakan gambaran daripada sebuah kondisi yang ideal untuk terjadinya pertumbuhan, dan bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga, saudaraku, kehidupan yang berbuah-buah, buah-buah yang dihasilkan dari tanaman. Semuanya merupakan sebuah simbolisme yang kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, ini menjadikan kehidupan kita tidak hanya menjadi sekedar sebuah kehidupan yang biasa-biasa, tidak. Tuhan Yesus pernah berjanji kepada kita bahwa kalau kita di dalam Dia, kalau kita melekat kepada Dia, maka dikatakan kamu akan berbuah lebat. Kita akan bukan hanya berbuah biasa, tetapi berbuah lebat. Saudara, dan semuanya dilakukan lewat perayaan Pondok Daun. Ya, Yesus menyatakan akan kebenaran ini. Ketika apa? Misalkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kehadirannya dalam kehidupan kita mengerjakan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Dia berkata seperti ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, I am the light of the world. The word gambaran kita. Dan kalau kita ada di dalam terang, dan bukan hanya terang seperti terang yang Yesus kerjakan buat kita, melebihi terang alam ini, melebihi terang matahari. Kalau terang matahari itu menjadi syarat untuk sebuah, saudaraku, tumbuhan, itu bisa kemudian memberikan hasil sehingga bisa dituai, apalagi kehidupan kita. Bahwa lewat sang terang itu, lewat the light of the world, lewat kehadirannya di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin kalau kita hidup di dalam terang, saudara, maka kita punya daya pembeda, itu yang jelas. Ya, di dalam terang seperti ini, sementara saya sedang berkhotbah, saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar saya. Saya punya daya pembeda untuk saya bisa tahu siapa yang ada di depan saya, apa yang ada di samping saya, ya, apa yang ada di sekitar saya. I'm so aware ya dengan apa yang ada di sekitar. Tapi tahukah saudara bahwa sekalipun orang ada di dalam terang, lampu yang bercahaya dan lain sebagainya, ya matahari yang jelas, tapi kehidupannya dipenuhi dengan kegelapan. Ada berapa banyak orang hari ini bukan hanya hidup dalam kehausan, tapi juga hidup dalam kegelapan. Nah, saudaraku, lewat perayaan ini kita diingatkan kembali bahwa Dia adalah terang dunia. Dia adalah terang itu. Ya, dan kalau sang terang itu ada dalam kehidupan kita, saudaraku, maka semua yang tertutup
semua yang tidak jelas buat kita. Saudara, kadang-kadang kita heran kenapa ya hal yang seperti ini terjadi pada saya. Kenapa? Saudara, saya sering kali mendengar kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang kemudian berjumpa dengan saudaraku, the light of the world. Ya, saudara, itu mereka berkata, saya bodoh sekali dulu saya lakukan ini. Saya salah, saya tidak seharusnya saya melakukan itu. Saya jahat kepada istri saya jahat kepada anak saya. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam kehidupannya. Bukan hanya dia berubah, bukan hanya kemudian istri dan anak-anak keluarganya berubah. Kehidupan mereka pun menjadi sebuah kehidupan seperti tanaman yang tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Artinya begini, kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain. Adakah hal-hal yang tidak terlihat dalam kehidupan saudara? Adakah hal-hal yang gelap? Saudaraku, kita bentur kanan, bentur kiri. Kalau orang dalam kegelapan, dia nggak bisa membedakan. Kita bentur kanan, bentur kiri. Kita salah ngambil langkah, kita salah ngambil keputusan. Hei, mungkin kau sedang dalam kegelapan. Undang sang terang itu untuk datang. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mendengarkan kebenaran ini. Dan engkau belum berjumpa dengan Kristus dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengalami banyak kekeringan dalam kehidupanmu. Dan kalau engkau seperti selalu mengalami misdirection di dalam kehidupanmu. Misknowledge, misinterpretation. Ada begitu banyak yang engkau miss dalam kehidupanmu, terlepas, terluput. Dan engkau seperti tidak punya arah. Ini waktu yang baik. Saya mau beritahu kepada saudara, terimalah dia dalam kehidupanmu secara pribadi. Dan biarkan kiranya hidupmu tidak lagi mengalami kehausan dalam keadaan apapun. Atau kekeringan dalam keadaan apapun. Atau tanpa arah. Sang firman itu, saudaraku, menuntun dan memimpin kita. Alkitab berkata, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan sang terang itu sudah pernah datang 2020 tahun yang lalu. Bagi siapa? Bagi saudara dan bagi saya. Dan saudaraku, di dalam perayaan itu yang ketiga, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka merayakan Pondok Daun. Yang pertama tadi, ambil air dari kolam Siloam. Yang kedua, mereka menyalakan obor, lampu. Dan yang ketiga, seperti yang kita lakukan dan kita buat untuk ilustrasi. Mereka membangun pondok, booth. Itulah sebabnya perayaan itu disebut The Feast of Tabernacle atau Hari Raya Pondok Daun. Saudaraku, dan selama 7 hari mereka tinggal di pondok. Sekali lagi tentunya pondoknya nggak sebagus ini. Ya, ini pondoknya fancy, hanya untuk ilustrasi dan dekor buat kita, saudara. Tapi pondok-pondok yang mereka buat, pondok-pondok yang cukup sederhana di halaman rumah mereka dan 7 hari mereka tinggal di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengingat bahwa dulu nenek moyang mereka keluar dari perbudakan. Dibebaskan oleh Tuhan. Setelah kemudian Tuhan mengerjakan itu dengan mujizatnya. Dan 40 tahun lamanya mereka tinggal di dalam pengembaraan bersama dengan Tuhan. 40 tahun mereka tinggal di mana? Di dalam tabernakel, di dalam pondok, di dalam tenda mereka. Dan mereka mengingat apa? Mereka mengingat akan pemeliharaan Tuhan. Mereka mengingat akan penyertaan Tuhan. Dalam Imamat pasal 23 ayat 42 dan 43 dijelaskan akan hal ini. Firman berkata, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel, supaya diketahui oleh keturunanmu. Berarti keturunan Israel sampai dengan hari ini. Dikatakan supaya aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka. Perhatikan ini, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi mereka mengingat, oh penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan.
selama mereka ada di pondok itu, selama orang Israel ada di padang gurun. Dan saudaraku, pondok-pondok itu sengaja dibuat, atapnya yang terdiri dari dedaunan itu sengaja dibuat tidak rapat tetapi agak renggang. Supaya apa saudara? Supaya mereka bisa melihat ke langit, melihat kepada bintang-bintang, menggambarkan sebuah pengharapan. Nah, dengar baik-baik saudara. Roh yang dijanjikan itu sudah datang, sudah terjadi. Saudaraku, terang, Yesus sebagai terang dunia. Ada satu lagu yang sangat bagus ya. Light of the world, you have come into darkness. Ya, terang dunia, light of the world. Engkau datang ke dalam kegelapan dunia ini. Biasanya lagu itu kita nyanyikan ketika kita nanti sebentar lagi bulan Desember merayakan Natal. Sudah terjadi. Tapi yang ketiga ini, dan dengar baik-baik saudara. Yang dua di depan, hari ini orang Israel sudah tidak melakukan, karena bait Allah yang menjadi pusat penyembahan mereka sudah tidak ada lagi hari ini. Yang ada hanya tertinggal apa yang disebut dengan tembok ratapan yang sebetulnya adalah merupakan sisa daripada sebuah benteng, ya. Dan saudaraku, karena itu dua hal. Yang pertama, mereka sudah tidak lakukan, tetapi mereka masih membangun pondok-pondok yang disebut pondok daun ini karena ditutupi kiri kanan atasnya dengan dedaunan. Karena itu sekaligus juga mengingat saudaraku akan masa tuaian. Ya, mereka dengan sukacita mereka ada di situ dan ada hal-hal yang mereka lakukan di situ, ada makanan-makanan, minuman-minuman tertentu. Mereka bersukacita. Kenapa? Sudah dengar baik-baik. Karena ini adalah sebetulnya merupakan lambang atau simbol nanti akan digenapi. Belum. Karena itu setiap tahun kita melakukan ini untuk mengingat akan hal ini. Nanti akan dilakukan. Kapan? Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Wahyu Fatsal yang ke-20. Di mana kita tinggal di dalam bersama-sama dengan dia kerajaan 1000 tahun. The millennial kingdom. Maka semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana kita memerintah bersama-sama dengan dia. Semuanya akan digenapi. Pemulihan dunia yang luar biasa ini. Seperti yang ditulis juga oleh nabi-nabi saudara. Bagaimana dikatakan singa akan bersama-sama dengan domba. Anak-anak akan bermain dengan ular tedung. Ada kesejahteraan yang luar biasa. Tidak ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Sakaria pasal 14 ayat yang ke-16 menuliskan akan nubuat ini, dikatakan maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang, dengar ini, tahun demi tahun untuk menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Pada akhirnya apa yang dituliskan di dalam Alkitab, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan, akan tergenapi. Sakaria 14 ayat 16, akan dikatakan sujud menyembah kepada Raja, yaitu Kristus, Tuhan semesta alam, dan lihat ini baik-baik saudara, untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Hari ini kita merayakannya. Nanti satu hari kita akan sama-sama merayakan di Yerusalem. Merayakan hari raya. Orang dari berbagai bangsa. Saya percaya termasuk orang Indonesia. Saya percaya karena saya tinggal di Surabaya. Termasuk arek Surabaya. Amin saudara. Ya, Wahyu pasal yang ke-21. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Alkitab berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apa itu? Duka cita, kesengsaraan, kekalahan, sakit penyakit, kenajisan, kekotoran, pemberontakan, pengkhianatan. Sebut semua yang negatif, semua yang buruk, semua yang jahat. Dan finish, selesai saudara. Lewat apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu yang tadi kita baca, Wahyu 21 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Berbicara tentang apa? Penggenapan daripada apa yang sedang dirayakan oleh mereka yang ada di Israel dan juga hari ini.
Setiap kali saya alami pergumulan, saya melihat ke langit. Saya melihat bahwa Tuhan Alkitab berkata dia lebih besar. Ya, ada lagu lama dikatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Saudara, saya melihat ke langit. Sudahkah ini terjadi? Not yet. Not yet. Tapi saya mau kasih tahu saudara, soon it's gonna be happen for us, untuk kita semua. Saudaraku, hari ini kita bersyukur. Kenapa saudara? Karena kita boleh mengenal Kristus yang mengaruniakan hidup yang signifikan. Serta tidak kalah hebat, tidak kalah dahsyat dan yang sangat penting, mengaruniakan rohnya. Tadi pagi saya bangun, saya berkata, terima kasih Tuhan. Aku tidak sendiri, karena rohmu menyertai. Kita bersyukur, karena penyertaannya selama 1 tahun kerja yang sudah lewat. Dan untuk saudara-saudara yang hari ini memegang jabatan baru, kita tidak bisa melakukan seperti yang biasa kita lakukan untuk pelantikan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya apapun yang dipercayakan kepada saudara dalam setiap pelayanan, setiap jabatan, setiap tanggung jawab yang diemban itu, terima itu saudaraku, oleh anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai saudara. Dan biar selama 1 tahun ini, tahun lalu Tuhan sudah kerjakan banyak hal yang luar biasa. Tahun ini saya percaya Tuhan akan lakukan dan kerjakan lebih lagi buat kita semua. Dan tahun ini saya berdoa saudara, supaya menjadi tahun yang luar biasa. Karena sebelum memasuki Pondok Daun, kita merayakan Rosh Hashanah, tahun baru Israel. Dan kemudian Yom Kippur, ya di mana itu pengampunan, tahun korban. Dan setelah itu baru Pondok Daun. Dan saya mengucapkan selamat untuk saudara-saudara yang dipercaya. Beberapa saudara tidak terlalu banyak pergantian. Tapi apa yang kita rindukan dan kita doakan untuk emerging leader. Saya bersyukur kepada Tuhan. Even tadi pagi ketika saya bangun, Tuhan saya bersyukur untuk si A, untuk si B, untuk tim A, tim B, untuk para pelayan Tuhan. Bapak ini, ibu ini, saudara itu, saudara ini. Kenapa saudara? Tuhan bangkitkan a breath of new generation in our family. Di Surabaya ini saudara. Orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya biasa saya, tapi hari ini mereka melayani Tuhan dan memberikan dirinya untuk didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan. Dan kita juga bersyukur, yang terakhir saya percaya, karena dia memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Kita tidak tahu kapan dia datang, could be tomorrow, could be this night, kita nggak tahu, mungkin next week, mungkin next month, nggak jadi masalah, saudara. Tapi kita siap. Biarlah setiap kita bisa berkata seperti Rasul Yohanes berkata, come quickly Lord Jesus. Come quickly. Ya, saudara, bagaimana kita bisa siap? Yaitu kalau rohnya menyertai kita. Kalau kita berjalan di dalam kehendaknya. Kalau kita berjalan di dalam perkenanannya. Dan memuliakan akan namanya. Kita bersyukur karena saudaraku, kita selama kita ada dalam penantian ini, hendaklah kita berjalan juga karena kesetiaannya yang menyertai kita. Dan kita bersyukur sekali lagi karena kita percaya apa yang ada di depan kita jauh lebih dahsyat dari apa yang kita sudah alami hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa, untuk 1 tahun. Tuhan sudah menyertai setiap kepercayaan yang Tuhan beri bagi setiap hamba-hambamu, bagi setiap pekerja, bagi setiap para pelayan Tuhan. Tuhan yang mendedikasikan akan kehidupannya untuk semua yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan taruh dan Tuhan bawa ada di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya di tahun yang baru ini, tahun kerja yang baru ini lebih lagi. Minta hikmat-Mu Bapa, minta marifat, minta Tuhan understanding yang daripada Engkau. Minta penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa melakukannya dengan kuat gagah kami. Tapi roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur. Dan biarlah kiranya terang dunia itu, sang terang itu, boleh menuntun akan kehidupan kami. Akan kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa hari ini secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus.
Untuk semua Tuhan anak-anak-Mu yang sudah Tuhan dipercayakan untuk ada di dalam setiap pelayanan. Apakah itu di komsel-komsel, apakah itu di setiap ministry yang ada. Di setiap tanggung jawab yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya urapan yang baru, urapan daripada Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menuntun kami, memimpin kami, membawa kami berjalan. Dan Tuhan menyatakan akan Engkau berbuah-buah, buah yang lebat. Dan bukan hanya para pelayan, para hamba-hamba-Mu, tapi juga jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam ibadah ini. Tidak ada yang Tuhan tidak pakai, tidak ada yang Tuhan singkirkan. Tapi biar semuanya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama dipakai Tuhan juga di dalam tuaian di akhir zaman ini Tuhan. Oh Bapa, biar kiranya kami boleh menjadi penuai-penuai Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kasih karunia anugerah-Mu, kemurahan rahmat-Mu, kebaikan penyertaan-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan biar sekiranya segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa dan kekuatan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan dan sekali lagi kita bersyukur kita boleh ada di dalam apa yang sebentar kita lakukan ini karena ini mengingatkan kita apa yang Juru Selamat kita, Tuhan dan Raja kita, kekasih hati kita itu lakukan untuk kita. Dan sehingga semua apa yang dulunya hanya merupakan sebuah simbol, hari ini menjadi sebuah kegenapan yang nyata untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Tuhan, kami menaruh iman atas semua yang kami lakukan dan kerjakan ini. Karena kami percaya ketika kami melakukan dan mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan melihat apa yang menjadi janji-Mu, karya-Mu yang dahsyat mulai ajaib itu terjadi dalam hidup kami bagi kemuliaan-Mu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti, saudara. Kami bersyukur untuk Sang Putra yang datang, yang menderita, yang tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah. Dan semua yang dilakukan itu dilakukan untuk membuka jalan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dan yang dahsyat. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita terima, kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Alkitab berkata ia mengambil cawan berisi anggur, lalu berkata inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yang dicurahkan untuk mematahkan dan menghancurkan setiap kutuk. Dan menggantinya dengan berkat total yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Sang Putra yang membuka jalan bagi kami semua. Yang menggenapi semua nubuatan. Bahkan untuk Pondok Daun ini juga. Yang oleh apa yang Dia kerjakan boleh membawa akan Roh-Nya ada dalam kehidupan kami. Dan terang-Nya menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan kami percaya dan di dalam pengharapan akan kesetiaan Tuhan. Kami tetap menantikan kedatangan-Mu dan kami percaya setiap kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Angkat kedua tangan saudara. Biar kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas kehidupan saudara. Berkat yang menyertai, menuntun, memimpin, memelihara, melindungi, menjaga, membuat kehidupanmu berhasil, berarti,
dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Ucapkan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pondok Daun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian ibadah bersama kita hari ini dalam Sukkot Celebration 2020. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah bergabung beribadah bersama dengan kami. Kami sampaikan jemaat yang butuh bantuan doa bisa menghubungi kami di nomor hotline kami. Selalu terbuka untuk Anda 24 jam, bisa hubungi kami. Juga jemaat yang ingin bergabung dalam Komsel bisa juga menghubungi nomor hotline yang sama untuk mendapatkan informasi tentang Komsel Rock Surabaya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Beliau adalah Gembala Senior GBI Rock International Ministry. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua media sosial kami, GBI Rock Surabaya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah yang sama, GBI Rock Surabaya. Tuhan memberkati.